Pernah nggak sih ngerasa akhir pekan tuh baru aja mulai? Tahu-tahu udah Senin lagi? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal ngobrolin soal ide yang, wah, radikal banget, yang bisa mengubah perasaan itu selamanya. Minggu kerja 4 hari. Dan ini bukan sekedar mimpi loh, tapi sebuah model bisnis nyata, yang didukung data, yang punya potensi buat mengubah total cara kita bekerja dan hidup. Yuk, kita selami lebih dalam. 2 hari tidak cukup. Kayaknya kita semua setuju ya soal ini. Ini adalah perasaan jutaan orang di seluruh dunia. Waktu akhir pekan yang sempit itu harus dibagi-bagi buat beres-beres rumah, kumpul keluarga, ketemu teman, dan yang paling penting, nyari waktu buat, ya, istirahat. Nah, ternyata perasaan kolektif inilah yang jadi percikan api buat sebuah gerakan global. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus ngerti dulu nih, masalahnya apa sih? Sistem kerja 5 hari yang kita jalani sekarang ini ternyata lagi menciptakan krisis. Krisis burnout, stres, dan kerja berlebihan yang masif. Dan pandemi, itu cuma jadi bensin yang menyiram api yang sudah membara. Konsep kekurangan waktu ini beneran nyata. Di luar jam kerja kantor, banyak dari kita, terutama perempuan, harus menjalani yang namanya shift kedua. Pekerjaan rumah tangga dan keluarga yang nggak dibayar. Dulu mungkin masih bisa disambi, tapi sekarang semuanya numpuk di akhir pekan. Pandemi bikin semuanya makin runyam, terutama bagi para ibu yang harus jadi guru, koki, sekaligus karyawan, yang memicu fenomena she session, resesi yang dampaknya lebih parah bagi perempuan. 50,5 juta, gila kan? Sebanyak itulah warga Amerika yang keluar dari pekerjaan mereka di tahun 2022 saja. Ini gelombang pengunduran diri massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa nggak puas ini begitu dalam, sampai muncul tren seperti quiet quitting, di mana orang nggak resign, tapi kerjanya ya seadanya aja. Ini sinyal keras banget kalau cara kerja yang lama udah nggak relevan lagi. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah ide minggu kerja 4 hari masuk. Tapi ini bukan fantasi liburan panjang loh. Ini adalah model bisnis yang sangat terstruktur dan didukung oleh data yang super kuat. Yuk kita bedah cara kerjanya. Jawabannya ada di model yang namanya keren. 100-80-100. Konsepnya simpel tapi revolusioner. Karyawan dapat 100% gaji untuk kerja 80% dari waktu normal, tapi dengan satu syarat. Mereka harus berkomitmen memberikan 100% produktivitas. Nah, ini poin kuncinya. Ini bukan potong gaji dan bukan juga kerja lembur 4 hari. Ini soal kerja lebih cerdas, bukan lebih lama. Yuk kita pecah lagi biar jelas. 1. 100% gaji. Gaji Anda utuh, nggak ada potongan sama sekali. 2. 80% waktu. Artinya, Anda dapat libur tambahan 1 hari penuh setiap minggu. Dan 3. 100% output. Ini bagian pentingnya. Ini adalah sebuah perjanjian. Perusahaan kasih waktu, karyawan kasih produktivitas penuh. Adil banget kan? Dan ini bukan cuma wacana loh. Sebuah organisasi nirlaba bernama 4-Day Week Global melakukan uji coba global yang melibatkan ratusan perusahaan dan ribuan karyawan di banyak negara. Dari AS sampai Inggris dan Australia. Ini salah satu eksperimen tempat kerja terbesar dalam sejarah. Dan hasilnya benar-benar mencengangkan. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Gimana rasanya buat orang-orang yang menjalaninya? Buat mereka, dampaknya bukan cuma enak, tapi benar-benar mengubah hidup. Datanya berbicara dengan sangat jelas. Hasilnya bikin melongo. Bayangin, tingkat burnout anjlok di hampir 70% peserta. Hampir 40% merasa jauh lebih nggak stres. Kesehatan mental dan fisik mereka, keduanya membaik secara drastis. Orang-orang jadi bisa tidur lebih nyenyak, punya waktu buat olahraga, dan akhirnya merasakan apa itu work-life balance yang sesungguhnya. Dan kutipan dari salah satu peserta ini, wah, kena banget. Dia bilang, hari ekstra itu memberinya waktu untuk akhirnya memprioritaskan dirinya sendiri, sesuatu yang sebelumnya mustahil. Inilah dampak nyata di balik angka-angka itu. Waktu untuk merawat diri, untuk keluarga, untuk hobi, dan untuk benar-benar istirahat. Tapi mungkin angka ini yang paling nonjok dari semuanya, 96%. Sebanyak itulah karyawan yang setelah mencoba kerja 4 hari ingin melanjutkannya secara permanen. Bahkan ada yang bilang, tidak ada jumlah uang yang bisa bikin mereka mau kembali kerja 5 hari seminggu. Ini udah bukan soal duit lagi, tapi soal kualitas hidup. Waktu ekstra itu ternyata tak ternilai harganya. Oke, ini bagus buat karyawan. Tapi pertanyaan besarnya, gimana buat perusahaannya? Cuan nggak? Nah, sekarang mari kita lihat kenapa perusahaan juga jadi pemenang besar dalam model ini.
Ternyata ada dua strategi utama yang dipakai perusahaan. Model 180-100 fokusnya ke efisiensi. Perusahaan memangkas rapat-rapat nggak penting, mengurangi gangguan, dan memadatkan kerja 5 hari jadi 4. Ini cocok banget buat industri teknologi atau jasa profesional. Di sisi lain, ada model 180-80. Di sini, perusahaan mengurangi beban kerja untuk mengatasi burnout dan mempertahankan karyawan di pekerjaan super sibuk kayak di rumah sakit atau restoran. Jadi modelnya fleksibel. Salah satu keuntungan finansial terbesar, retensi karyawan. Angka staf yang resign turun drastis. Contohnya nih, Dewan Kota di Inggris, South Cambridgeshire, berhasil hemat lebih dari 370.000 pound sterling setahun cuma karena nggak perlu repot rekrut dan training orang baru terus-menerus, ternyata mempertahankan talenta yang ada itu jauh lebih untung. Dan ini dia bukti pamungkasnya. Setelah setahun uji coba, lebih dari 90% perusahaan memutuskan untuk menjadikan jadwal 4 hari ini permanen. Mereka nggak mungkin lanjut kalau rugi kan. Angka kegagalannya kecil banget. Ini membuktikan modelnya bisa berhasil di berbagai macam organisasi. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Minggu kerja 4 hari ini bukan ide yang tiba-tiba muncul dari langit. Ini adalah bagian dari evolusi panjang cara kita bekerja. Dan mungkin ini adalah langkah logis selanjutnya. Kalau kita lihat sejarah, polanya jelas banget. Dulu, kerja 6 hari seminggu itu normal. Lalu Henry Ford mengguncang dunia dengan memperkenalkan kerja 5 hari di tahun 1926. Dan itu jadi standar selama lebih dari 80 tahun. Gerakan 4 hari yang kita lihat sekarang ini sebenarnya adalah langkah berikutnya dalam perjuangan panjang untuk keseimbangan hidup kerja yang lebih baik. Dan sekarang ada pemain baru di lapangan, kecerdasan buatan atau AI. AI punya potensi untuk mengotomatisasi banyak sekali pekerjaan yang membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang krusial. Apakah kita akan pakai teknologi ini untuk menghilangkan pekerjaan? Atau kita akan pakai teknologi ini untuk mengurangi jam kerja bagi semua orang? Ini adalah pilihan mendasar tentang cara kita berbagi kemajuan. Pada akhirnya pertanyaannya kembali ke kita semua. Saat teknologi terus melaju kencang, nilai apa yang akan kita prioritaskan? Apakah kita akan terus mengejar lebih banyak pekerjaan, lebih banyak output? Atau kita akan memilih untuk mengambil sebagian dari keuntungan produktivitas itu sebagai hal yang paling berharga? Lebih banyak waktu untuk hidup.